Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya menyerukan agar bangsa Israel bangkit. Ia memotivasi dan menyemangati bangsa Israel yang sudah kembali ke Yerusalem. Setelah mereka kembali ke Yerusalem, ada banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan, yaitu memulihkan Yerusalem, membangun kembali Bait Allah, tembok Yerusalem, dan menata sumber daya manusia umat Allah sebagai umat pilihan Tuhan. Nabi Yesaya memahami bahwa ada kesulitan untuk memulihkan Yerusalem, yakni mereka memiliki mental pembuangan. Selama 70 tahun terbuang ke Babel, mereka tertindas, menderita dan terasing. Mereka tidak memiliki prakarsa, tidak memiliki ide, hampa dan tidak berpengharapan. Firman ini merupakan penghiburan bagi umatnya, agar tetap optimis menghadapi masa depan dalam menyikapi babak baru kehidupan setelah pembuangan. Tuhan memilih umat Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Meskipun mereka terbuang, Allah tetap mengasihinya. Karena kasihnya, mereka dimungkinkan kembali ke Yerusalem. Nabi Yesaya memotivasi umat Allah menggapai harapan mereka. Bangkitlah, menjadi teranglah. Menjadi terang berarti kita harus menerangi, bukan sebaliknya menggelapkan. Dalam ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, dan kegelapan dan kekelaman yang dimaksud adalah dosa yang hanya dapat ditaklukkan oleh terang yang telah datang ke tengah-tengah Israel, yakni dengan kedatangan Kristus, sebab dialah terang yang akan terbit atas bangsa Yahudi. Dalam Yohanes 8 ayat 12 disebutkan bahwa Yesus adalah terang dunia, terang yang memberi kehidupan. Bangsa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat 3 dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tidak hanya itu, dalam ayat 4 sampai ayat 6 disebutkan bahwa bangsa-bangsa, baik anak laki-laki dan perempuan, semua akan berhimpun kepada bangsa Israel. Demikian juga kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada mereka. Maksudnya adalah bangsa Israel yang berserakan dan juga bangsa-bangsa lain yang bertobat diceritakan sedang datang berhimpun ke kerajaan itu dan mempersembahkan semua milik dan talenta mereka sebagai korban syukur bagi Tuhan. Mereka akan menjadi bangsa yang luar biasa karena terang, yakni kemuliaan Tuhan akan terbit di atas mereka. Dan hal itu telah digenapi dengan kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus sebagai terang dunia. Kita harus sadar bahwa kita tidak dapat hidup tanpa terang. Itulah sebabnya di awal penciptaan, Allah lebih dahulu menciptakan terang. Ketika kita tinggal dalam kegelapan, kita akan merasa gelisah, emosi dan kehilangan kendali diri. Ketiadaan cahaya dalam rentang waktu yang panjang dapat menjadi penyebab hilangnya pengharapan. Sedikitnya banyak. Itulah yang dirasakan bangsa Israel saat mereka kembali dari Babel ke Yerusalem. Mereka belum pulih dari berbagai trauma yang mereka alami dalam masa pembuangan. Semua yang mereka lalui membuat mereka meragukan kasih Allah. Daya lihat mereka terhadap janji Allah pun memudar. Saat itulah melalui Nabi Yesaya, Allah memberikan pesan pengharapan yang menerangi hati mereka. Tuhan akan mendatangkan terang yang akan terbit di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel akan dipulihkan, dan bahkan melalui merekalah bangsa-bangsa akan datang kepada terang Allah. Nabi Yesaya menyerukan kepada Yerusalem dan terhadap umatnya
agar bangkit dan menjadi terang. Selain merupakan sebuah pernyataan profetik atas kota, juga merupakan seruan untuk mengingatkan Yerusalem supaya mereka sadar bahwa terang kemuliaan Tuhan sesungguhnya telah terbit atas mereka. Umat Israel tidak menyadari bahwa sejak mereka kembali dari pembuangan hingga tiba di Yerusalem adalah berkat penyertaan dan campur tangan Tuhan atas kehidupan mereka. Namun mereka tidak menyadari hal itu. Bahkan ketika tiba saatnya untuk membangun kembali kota dan bait suci di Yerusalem, mereka masih ragu dan berpikir, mungkinkah apa yang telah runtuh dapat kembali pulih seperti sedia kala? Itulah sebabnya mereka terkesan seperti maju mundur atas tugas besar yang Tuhan telah percayakan. Saat itulah Tuhan menyuruh Yesaya untuk mengingatkan kembali bahwa terang Tuhan telah terbit. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang mengingatkan kami betapa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang senantiasa dihadirkan di dalam umat Allah. Allah sendiri yang menunjukkan kasih-Nya, membawa bangsa Israel kembali dari pembuangan menuju Yerusalem. Ya Bapa, Engkaulah yang berprakarsa melalui Nabi Yesaya. Biarlah kami dalam tuntunan kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami, Engkau senantiasa menghadirkan terang-Mu bagi kami, sehingga kami melihat kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami, dan sertailah kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita menjalani hari kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.